Bukan era tinggal landas, tapi era tinggal bablas. Tinggal bablas, kita tetap ketinggalan di landasan. Tapi ya itulah, kembali lagi kan kalau Panjang kalau Mau undang-undang ini direvisi setiap tahun, mau direvisi bertahun-tahun, mau direvisi berapa kali. Jika lapangan pekerjaan 19 juta tadi tidak Tidak ada. disiapkan, artinya undang-undang ini tidak hanya akan jadi bisa main-main saja. Ini kan tentang PMI. Kembali lagi ke yang ditangkap-tangkap di bandara nih. Setelah ditangkap, diapain? Tadi Bang Bobi bilang di recycle. Di recycle-nya itu seperti apa tuh? Jadi ada yang kayak gitu, apa namanya, paspornya ditebus sama sponsor, terus orangnya diberangkatin lagi. Ya. Nggak usah lagi ada program MBG, nggak usah. Mereka sudah punya padi sendiri, sudah punya beras sendiri. Daripada saya bayar menginap di LPK, lebih baik saya bayar biaya untuk menginap di rumah singgah, di mana fasilitasnya lebih Yes, terverifikasi. pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dikelilingin oleh orang-orang baik ini. Biasanya perempuannya yang banyak, tapi kali ini memang spesial laki-lakinya yang banyak. Ya. Dan ganteng. Baik dan ganteng. Oh, iya. Jangan sampai bosen datang ke Saung Keluh Kesah bersama Win Solution di Trigel TV, channel Satset untuk generasi yang Satset. Apa kabar Bang semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini kita gendernya yang kita Oh, iya. hormati. betul. Ini perempuan sendiri, jadi harus ada perlakuan khusus gitu, Pak, ya. Perlakuan khusus. Karena gender. Semua WNI itu PMI Bang. Ya. Kalau dikategorikan kan. Jadi dana perlindungan ini apakah ada dana khusus yang diperuntukkan si teman-teman PMI ini atau secara global nih semua untuk WNI? Kalau seingat saya alokasi ke KBRI itu kalimatnya alokasi dana perlindungan WNI. Jadi perlindungan WNI misalkan KBRI Hortum misalkan Sudan dulu dialokasikan sekian M, itu untuk perlindungan WNI secara baik. Di situ pelajar, karena banyak pelajarnya ada 1000 lebih, dan pekerja migran. Jadi itu, jadi tidak khusus untuk perlindungan. Kalau istilah dulu kan perlindungan WNI. Jadi tidak khusus perlindungan PMI. Jadi alokasi seingat saya itu dari 2011 apa 2012 itu. Ada kalau alokasi khusus 1,2 dulu pertama kali. Ya. Baru kemudian naik-naik, tapi entah di zaman Jokowi masih ada apa 1,2 tidak. Mantap T. 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 1,2 Oke. T dulu pertama kali dulu saya ingat. Karena dulu itu tadi bagian mungkin diantaranya termasuk untuk persiapan kalau ada yang harus bayar kisos segala macam. Ya tapi itu tadi dana-dana ini ya memang dipergunakan sedemikian rupa, kan tidak di luar negeri itu seperti kata Mbak Wiwin kan bukan hanya pekerja migran. Ya. Iya. Kalau dulu ya, sebelum 39 atau pas masih Undang-Undang 39 2004 itu kalau nggak salah malah ada dana perlindungan ya, yang $5 dulu itu ya. Oke. Dan itu nggak tahu lu terungannya kemana tuh. Dulu PJTKI itu setiap kali proses bebas fiskal mau berangkat nih, itu ada harus bayar bebas fiskal, bayar asuransi, dan bayar dana perlindungan. Dana perlindungan itu uang dana abadi yang hilang, yang entah pertanggungjawabannya sampai hari ini. Karena kita bayarnya ke BRI seingat saya. Yang $5 dulu itu. Ya, $5 apa $15 gitu. Kalau nggak salah $15, Dulu bukan ada. $5. Ya. $15. Itu zaman dulu itu. Jadi ada asuransinya 300, zaman itu 350 kalau nggak salah. Di era Orba itu. Baru naik kan 400 era reformasi. Nah, tetap dana perlindungannya itu berhenti per 2004 kalau nggak salah. Jadi Dananya pertanyaannya itu nih, sekarang Bang kemana? Yusri, pertanyaannya Bang Yusri.
apakah dengan remitansi buruh migran yang begitu besar ya sampai 257 ya? Ya. 257 triliun, terus kemudian pemerintah kasih anggaran ya yang jelas-jelas saja lah, misalnya kepada BP2MI atau sekarang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia masih 500 miliar, itu menurut Bang Yusri seperti apa? Enggak, kalau menurut saya sih enggak pas lah. Harusnya dana alokasi dari, karena devisanya 200 sekian triliun itu. Alokasinya itu minimal 50 triliun. Itu tadi kalau udah 50 triliun itu ya masuk itu biaya pelatihan ditanggung negara, disubsidi lah ya. Kemudian biaya penempatan ya ditanggung, ada beberapa jati diri, kalau di cover aja. Jadi devisa dari PMI ya alokasikan lagi untuk PMI. Sedangkan yang purnanya kasih modal UMKM, dan itu kalau menurut saya 300 miliar, 500 miliar itu tidak cukup. Iya, bicara soal dana perlindungan nih ke Ko Faisal. Kalau di Taiwan ini kan banyak teman-teman yang swasta kaburan ya. Ya. Jika terjadi sesuatu di Taiwan, meninggal contohnya atau mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan cacat seumur hidup atau apa, untuk anak-anak yang swasta nih, siapa yang menanggung biaya kepulangan jenazah dan lain-lain? Kemenlu. Kemenlu. Diambil dari dana perlindungan WNI tadi? Atau dana dari mana yang diambil? Kalau yang swasta biasanya pengajuannya sih pada zamannya saya ke Kemenlu. Kemenlu. Iya, karena dia masuk di Taiwan ini unik, di bagian sesi dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia itu dia ada yang namanya PWNI, Perlindungan Warga Negara Indonesia. Nah, kayak bayi nih, kemarin ada sempat kejadian bayi yang baru lahir, padahal orang tuanya resmi. Nah, nih anak lahir di situ. Nasib buruk lah nih anak, tidak dapat meneruskan hidup. Termasuk dalam perlindungan mana? Gimana tuh Bang? Kalau pengalaman selama ini sih hampir tidak ada kendala pemulangan ya. Makanya bisa jadi seperti yang Ko Faisal katakan tadi. Kalau di KD itu ada perwakilan Kemlu, yaitu bagian PWNI-nya. Ada perwakilan BP2MI kalau dulu. Ada perwakilan dari Kemenaker juga di KD itu. Nah, saya beberapa kali ngurus permasalahan teman-teman yang dari Bima, itu ya ada teman-teman yang sudah pasti di sana dulu waktu zaman Ko Faisal di sana itu sering menggalang dana kan, partisipasi teman-teman itu. Nah, terkait pemulangan hampir tidak ada masalah. Makanya saya juga tanda tanya dari mana. Mungkin bisa jadi seperti yang Ko Faisal sudah ada yang menanggung itu, yaitu dari PWNI pemulangan. Kalau sudah yang ada sakit, dari dana dari Kemenlu, kenapa waktu itu ada penggalangan dana? penggalangan dana ini kan untuk kontribusi ini aja kan, selama misalkan dia sakit dirawat segala macam. Jadi yang saya alamin kemarin ini, kasus yang saya tangani adalah karena ini anak lahirnya di luar negeri, belum ada statusnya juga, belum ada paspornya juga, Meninggal enggak. Termasuk WNI enggak? anaknya WNI. Kalau dia lahir dari rahimnya WNI, dia WNI. Kemarin ini boleh dicek sih. Jadi sempat diajukan, bahkan ada salah satu anggota DPR yang pada saat itu berkampanye ke situ juga membantu pengurusan ini. Setelah kita apply, kata dananya habis. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ini anak kembar. Yang satu meninggal, yang satunya berhasil dipulangkan Ke Indonesia? ke Indonesia. Nah, yang meninggal ini dikuburkanlah di Taiwan. Bagaimana dengan permasalahan ziarahnya? Betul. Ya, sebenarnya kalau soal status anak tadi itu mungkin bisa kita lihat lagi nih. Oke lah, statusnya kita anggap WNI nih Pak. Bukan, masalahnya kenapa kita pas nge-apply kemarin itu kehabisan anggaran. Ya. Ya kalau kehabisan anggaran ini menjadi tanggung jawab siapa lagi? Orang tuanya nggak mampu. Itu PMI dua-dua resmi loh. Iya. PMI Nah, maksudnya gini Om, mungkin bisa kita lihat lagi kan, kalau menentukan status kewarganegaraan itu tergantung dari apa namanya, kan ada itu yang Yusanguinus sama apa itu kan, Ya, berdasarkan turunan berdasarkan kelahiran. kelahiran gitu kan. Nah, kalau dia lahirnya di Taiwan, nah, kita harus kita lihat juga nih
si Taiwannya itu menganut asas yang mana? Nah, Keturunan atau Kelahiran. kelahiran? Kalau kelahiran berarti anak itu dilahir di sana, berarti dia itu adalah warga negara Taiwan. Kan begitu kan? Tapi Gimana? ya tidak bisa. Selama dia warga negara Indonesia, Kalau kita jelas menganut ya, keturunan kan? kita kan keturunan. Keturunan kalau kita Selama kan? orang tuanya warga negara Indonesia, maka anak yang dilahirkan adalah tetap berstatus warga negara Indonesia. Atau dia menjadi double warga negaraannya. Belum bisa, karena kita masih menggunakan asas keturunan itu. Nah, setahu saya di perwakilan-perwakilan itu ada sistem informasi administrasi kependudukan. SIAK. Kan ada SIMKIM kalau imigrasi, ada SIAK. Apply-nya biasanya melalui SIAK itu ketika ada anak Indonesia lahir di Taiwan misalkan, atau di China atau di mana. Orang tuanya ngajukan di situ untuk status keluarga negaraan. negaraannya. Dan kayak kita nih, waktu saya di Sudan misalkan, ada mahasiswa menikahkan, mereka punya anak, mereka ngurus. Iya. Mengurus akte kelahirannya, kita keluarkan surat keterangan. Dengan berdasarkan surat keterangan itu, dilampirkan buku nikah dan lain-lain, itu menjadi rujukan mereka untuk kependudukan di sini. Mestinya dengan SIAK itu dengan teknologi selesai. Ya, sorry. Itu. Tadi kalau soal awalnya kita bicara soal anggaran nih. Nah, kalau di Balik Kemenlu, lagi anggaran lagi dong. iya, makanya kalau di Kemenlu itu emang ada pos anggaran untuk pekerja migran. Untuk seluruh WNI. WNI, Iya. WNI tidak ada spesifik Ya, untuk tidak pekerja spesifik. migran Pokoknya gitu kan. seluruh WNI harus dilindungi. Iya, itu prinsip, itu udah menjadi prinsip kan. Maksud saya, karena Bung Yusri ini yang pernah punya pengalaman kerja di apa namanya perwakilan luar negeri kan. Sebetulnya Bung Yusri, maksud saya, ada nggak pos khusus di KBRI kita, di Kemenlu itu pos khusus anggaran untuk pekerja migran? Karena kan secara definisi beda nih. WNI belum tentu pekerja migran kan gitu kan? Ya, pekerja migran otomatis WNI. Yang saya tahu selama ini tidak ada alokasi anggaran perlindungan TKI. TKI, Atau oke. pekerja. Tapi perlindungan WNI. WNI. Karena TKI itu adalah WNI. Rujukan anggaplah tidak merujuk ke Undang-Undang 39 atau Undang-Undang 18. Kemlu itu bekerja berdasarkan Undang-Undang 3799 hubungan luar negeri. Tanggung jawab perwakilan RI adalah melindungi warga negara Indonesia. Iya. Siapa saja warga negara Indonesia ya harus dilindungi. Iya, nggak Di perlu. antaranya Iya, betul. pekerja migran Indonesia Nggak itu. peduli dia salah, tidak Nggak memandang dia salah atau benar, Iya. tapi dia warga negara Indonesia Nah, harus dilindungi. penanggung gitu ya. jawab perlindungan WNI di luar negeri adalah duta besar. Duta besar, oke. Eksekutornya pelaksana fungsi konsuler. Nah, gitulah. Jadi itu makanya ada dulu di sana ketika ada yang diplomat atau apa kurang berpihak kepada TKI, pada PM, ana lawan. Oke. Ini Duta besar pun ana lawan. Kalau Bang Yusri jadi Purbaya Menteri Keuangan sekarang, berapa alokasinya untuk pekerja migran? Sesuai dengan devisa. devisa. Devisanya 200, misalkan 200 triliun kembalikan kepada Pekerja migran. makanya Anda nggak akan dipilih jadi Purbaya. tapi sebenarnya beliau ini layak untuk mendampingi Wamenlu ini sepertinya. Ini udah layak. Udah pasti. Kalau ini. bicara keberpihakan kita pasti berpihak lah sama karena kita mantan TKI kan gitu. 200 triliun ya alokasikan semuanya. Kan gitu. Pelajar termasuk TKI bukan? Tidak. Pelajar WNI, pelajar. Jadi kan ada pelajar, ada pekerja. Kalau definisinya kan di Undang-Undang 18 kan jelas kan. Ini pekerja yang di luar negeri pun, yang apa namanya dia digaji dari anggaran negara kayak Bang Yusri ini bukan pekerja migran. Dulu. Itu ada pengecualian. Dulu ya, sekarang. Iya. Jadi dulu Ngakunya makanya pekerja migran ya. saya masih bangga menyebut diri saya mantan TKI. Kenapa? APBN, Sampai saya pulang 2019 kan undang-undang 18-nya belum efektif berjalan. Saya masih berpatokan pada undang-undang 39. Undang-undang 39 itu siapapun yang bekerja di luar negeri tidak ada klasifikasi itu. Iya. Kecuali yang diplomat segala macam itu beda. Lokal staff lokal itu masih termasuk TKI dulu. Jadi pakai Baru- APBN nggak tuh? Hah?
Digaji APBN. Iya, Baru kemudian diperjelas di Undang-Undang 18 bahwa staf KBRI tidak termasuk pekerja migran. Gitu. Student tidak termasuk dalam PMI. Tidak. Kerja migran. padahal kita di luar negeri itu Student kita merangkap kalau bekerja. kita juga disebut lu tenaga kerja asal Indonesia. Iya. Dan devisa kita juga masuk ke negara. Oke. Tapi tetap karena dia Jadi student bekerja termasuk PMI nggak? ya tidak, karena dia kan visanya visa pelajar, visa pelajar, dan Visanya status izin tinggalnya pun. Kalau magang apa pelajar. visanya magang? Nah, magang ini yang harus dimusnahkan di buku. Artinya harus diatur. Masa magang 3 tahun? Iya, Ya, iya, 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 Malah iya. itu magang. Magang itu ya 6 bulan. Jadi menurut saya magang itu 6 bulan sampai setahun itu masih masuk di akal. Kalau magang 3 tahun bisa diperpanjang bukan magang. Biasanya kan 6 bulan gitu ya. Iya, magang. 6 bulan dan itu pun sesuai dengan keilmuan Iya. yang dia miliki. Magang sebagai apa? bertahun-tahun itu. Atau mungkin magang ini hanya cara untuk menghaluskan Iya, kamuflase. kamuflase. Atau kalau kita berpikirnya jangan-jangan ini juga strategi Jepang untuk mendapatkan pekerja murah. Iya. Magang tidak hanya Jepang, Mas. Jadi Ya, biar magang-magang itulah ya. jadi biar tidak membayar fee Magang di fee Taiwan. Oh, P3MI. Taiwan juga ada magang ya? Saya dulu student, sampai sana kerja. Kerja, oke. Sebenarnya kalau kita student yang bekerja kan magang dong. Setelah itu kita udah bisa menggantikan visa itu ke Bekerja. Pekerja. pekerja profesional. Ah, Ini fakta. Betul, betul. Banyak juga Iya. penerjemah-penerjemah yang di Taiwan itu rata-rata kan begitu Student. visanya. Makanya saya bilang, jangan-jangan cara-cara begitu ini apa namanya strategi Taiwan. Ya luar Yang ya. magang itu mana? Taiwan, Jepang ya? Taiwan, Jepang untuk mendapatkan pekerja Jepang dengan aja. upah murah gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita bicara banyak teman-teman yang ke Eropa segala Jerman, Belanda, awalnya mereka pelajar kemudian bekerja. Awalnya mereka ke sana visit ke keluarga kemudian bekerja. Banyak sebenarnya. Tapi kan ya kembali lagi yang diatensi itu hanya Timur Tengah. hanya Hongkong, ya, Hongkong, Taiwan. Taiwan. Banyak Eropa. Ya bagaimana kita cerita Pak Habibie dan kawan-kawan dulu, beliau berdirikan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Kan bekerja, ada yang sambil bekerja juga dari zaman dulu. Iya. Ada yang kemudian menetap menjadi pekerja profesional, kan gitu, dari pelajar naik status kan pekerja profesional setelah lulus. Banyak sebenarnya seperti itu. Ada juga yang datang magang berapa bulan, kemudian betah berlanjut. Nah ini kan mau diapain Kang Bobi selaku Partai Buruh ini? Oke, kita kembali ke topik awal nih, ke anggaran nih kan. Oh, iya, iya. Ke anggaran nih. Oke, tadi dibilang anggaran untuk KP2MI Kementerian Pekerjaan Migran itu terlalu sedikit gitu ya. Oh, iya. Ya. Tapi tanggung jawabnya besar. Besar. Gitu loh. Dan luas gitu ya. Gitu loh. Padahal gini, apa namanya? Praktik-praktik yang kita temuin nih. Kerja-kerja KP2MI, misalkan kemarin, wah ini nangkep orang ini, nangkep orang itu, nangkep orang itu kan juga butuh biaya, gitu, butuh apa namanya waktu, gitu. Padahal setelah ditangkap, Pulangin. nggak bisa ngapa-ngapain, karena memang KP2 kan bukan lembaga hukum. Didaur ulang itu. Nah, maksud saya begini loh, kenapa kalau kita bicara misalkan ada kelompok masyarakat atau mungkin perusahaan penempatan terindikasi melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Namanya tindak pidana. Tindak pidana ini kan jelas ranahnya Polri. penegak hukum kan, gitu. Yang bisa menindak adalah lembaga hukum. Tapi kemarin yang kita lihat KP2MI kan juga melakukan kerja-kerjanya polisi gitu loh. Nah, anggaran sudah sedikit tapi dipakai nangkepin orang apa yang itu gimana gitu kan? Ya, jadi gini, di dalam apa namanya? Di mekanisme SOP pengaduan ya. SOP pengaduan itu gini. Itu dilakukan melalui mediasi. Kalau mediasi nggak selesai, itu BP2M itu menyediakan pengacara. Itu ada kayak gitu ya. Nah, sebenarnya pengacara ini harusnya yang menjadi apa namanya perpanjangannya KP2MI setelah melakukan razia. Jadi dia yang mendampingi pelaporan ke Mabes Polri, bukan Pak Beni Ramdhaninya.
Iya, Kalau iya, Pak iya, Benny iya, iya. Ramdhani ya dia ngerjain yang gede-gedenya lah. Ini yang teknis-teknisnya. Nah, itu pengacara yang di-hire oleh Iya. KP2MI sekarang ya. Harusnya kayak gitu. Ya, tapi kan kalau kita bicara soal TPPO misalkan, ini kan leg spesialisnya kan jelas ada nih. Iya kan, sudah ada kan? 21 21 kan. 2007. Kalau kita bicara PMI, kitabnya ya Undang-Undang 18 yang sekarang direvisi itu. Nah, artinya KP2MI juga nggak bisa dong berpegang dua kitab ini. Itu gimana? Ya kalau pidana bisa dua-duanya ya. Kalau yang namanya misalnya Mas Prapto sebagai pengacara di dalam melakukan pelaporan itu kan bisa pakai pasal banyak berlapis kayak gitu kan. Karena yang namanya laporan ya sebagai modal kayak gitu ya agar ini si pelakunya bisa. Iya. Kalau kita sebagai masyarakat bisa. Maksud saya untuk kementerian sendiri kan pegangannya kan harusnya kan cuma satu kitab itu. Sehingga maksudnya ini kaitannya kan dengan tanggung jawab mereka kan. Tanggung jawab Menurut saya Gitu. bisa banyak kalau undang-undang ya. Misalnya ada juga undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Nah, pekerja migran ketika masuk ke jasanya perusahaan penempatan pekerja migran, dia sebagai konsumen di situ. Lalu dia dirugikan, bisa juga pakai undang-undang konsumen. Kalau menurut saya banyak. nggak, maksudnya dalam praktik pelayanan yang dilakukan oleh KP2MI. Ya kan? Nah, yang pertama adalah kitab sucinya ya Undang-Undang 18. 2017. Iya. Itu. Yang ilegal-ilegal itu pakai pasal perseorangan. Yang mau kita ganti dengan pasal penempatan unprosedur. Untuk perseorangan, untuk penempatan perseorangan, kemudian penempatan yang terindikasi mengarah ke TPPO, ini bukannya ranahnya polisi. Jadi gini ya, kalau Gimana? kita beda undang-undang TPPO nih ya, masyarakat, keluarga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat wajib. Nah itu Ya. ada kata-kata wajib. Ngeri nggak? Nanti semua masyarakat itu diwajibkan oleh undang-undang. Ya kan? Ya karena memang itu bukan delik aduan. Iya. Untuk melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang. Iya. Itu problemnya tuh. Jadi sehingga undang-undang ini Pak tidak hanya bisa digunakan tapi juga mandat dari undang-undang itu sendiri itu ya. Makanya itu banyak teman-teman menggunakan pasal itu. Ya kalau kita sebagai masyarakat ya memang harus begitu. Ya harus ya misalkan saya pengacara juga tidak dalam melakukan pengaduan ya tidak hanya melihat dari satu aturan itu kan. Enggak, maksud saya itu dalam praktik operasional di KP2MI ini loh Bang. Kalau prakteknya kan begini. Seperti yang tadi Operasional. Emang nggak dikerjain. nggak dikerjain. Karena begini, seperti yang kita sesi pertama itu. Jadi APH itu lebih cenderung menggunakan Undang-Undang 21 2007. Minimal 3 tahun 600 juta kan gitu. Padahal ada ancaman yang lebih besar, lebih tinggi, 10 tahun 15 M. Kenapa gagal menggunakan yang pasal 81 10 tahun 15 M itu? Karena di situ normanya orang pakai bahasa siapapun yang melaksanakan penempatan atau orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI dipidana kan gitu. Dan kembali lagi ketika dihadirkan ahli hukum, ahli bahasa, ahli pidana di pengadilan, nggak ketemu itu. Karena penempatan itu artinya sudah ditempatkan gitu. Melaksanakan penempatan, arti penempatan kalau ditangkap, diamankan di bandara lengkap dengan paspor segala macam, tetap pembuktian penempatannya agak susah, sehingga polisi cenderung menggunakan 21 2007 itu. Makanya perlu ada perbaikan norma. Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan dan atau rangkaian alur proses penempatan kena itu. Dari dia bikin paspor misalkan diamankan, kena kan bagian alur itu. Dari dia misalkan lagi dalam perjalanan ke mana? Dari Bima ke Jakarta bisa diperiksa kelengkapannya seperti apa. Di bandara bisa kena. Karena rangkaian. Definisi dari penempatan
itu harus jelas di undang-undang itu. Iya, makanya kita maunya, kalau saya pribadi dan usulan saya kemarin, ini Undang-Undang 18 revisi ini harus leg spesialis. Jadi kitab sucinya harus ini betul-betul. Jangan melebar kemana-mana. Karena ancamannya lebih, seperti kata Kang Bobi itu, harus ada, kalau tambahan beliau kan, harus ada minimalnya. Kalau di Iya, sana kan harus, kalimatnya kan selama 10 tahun, 15 miliar. Yang melakukan penempatan ke negara tidak ada perjanjian tertulis 5 tahun 15 miliar. Pejabat negara banyak yang masuk penjara, Pak. Kalau kita mau lakukan class action gitu loh. Tapi kan tidak. Termasuk P3MI masuk penjara semua. Kalau saya, Kang Bobi dan teman-teman kita semua bersatu lakukan class action. Normanya ada kok pasal 86 itu 5 tahun 15 M. Wahai P3MI dengar baik-baik itu. Pejabat KPU 2 M itu. 5 tahun 15 M ini jangan main-main. Gitu. Sebenarnya yang banyak dibahas oleh teman-teman pemerhati, oleh pemerintah, oleh teman-teman orang-orang hukum ya. Ini kan tentang PMI. Kembali lagi ke yang ditangkap-tangkap di bandara nih. Setelah ditangkap, diapain? Tadi Bang Bobi bilang di recycle. Di recycle-nya itu seperti apa tuh? Diterbangkan lagi. Ya kan BP2MI sering razia. Lalu kemudian ditampung dulu ya. Lalu kemudian dipulangin. Setelah dipulangin, itu bahkan ada yang paspornya itu bisa diambil. Di BP2MI ambilnya? Oh iya, oknum BP3MI. Oknum BP3MI. Oke. Besarannya sampai misalnya 2 juta pada ini NTB juga kejadiannya nih. Jadi ada yang kayak gitu. Paspornya ditebus sama sponsor, terus orangnya diberangkatin lagi. Ya, artinya kan begini, mau undang-undang ini direvisi setiap tahun, mau direvisi bertahun-tahun, mau direvisi berapa kali, jika lapangan pekerjaan 19 juta tadi tidak disiapkan, artinya undang-undang ini tidak hanya akan jadi bisa main-main saja. hanya menghabiskan anggaran. Kan begini. Mau Bang Yusri berkali-kali ke balik, apa fungsinya? Jika memang di Indonesia tidak ada lapangan pekerjaan, mau ditangkap tiap hari di bandara, ini urusan perut. Dan Bang. itu akan dijadikan celah oleh lawyer. Ini bagus nih. Ini mumpung masih Hari Tani Nasional. Oke. Jadi gini, Indonesia ini negara pertanian, negara agraris. Ini ada problem besar tentang agraria kita. Wah, ini. Salah satunya adalah tidak meratanya pembagian tanah atau lahan antara yang diberikan kepada pengusaha dengan kepada petani gurem. Jadi menurut datanya Serikat Petani Indonesia, rata-rata petani Indonesia itu kepemilikan lahannya di bawah 0,5 hektar. Padahal UPA itu kan amanatnya 2 hektar berapa itu? Berapa? Kalau di Kepemilikan itu 10 harusnya 10 hektar. 10 hektar ya? 10 hektar. Kalau 10 hektar itu nggak ada yang orang keluar negeri. Iya. Dijamin itu nggak ada. Sejahtera ya. Sejahtera. 2 Nah, hektar ya. di zamannya Jokowi itu sudah ada tuh identifikasi tanah-tanah yang ditelantarkan oleh perusahaan-perusahaan kayak gitu ya. Tapi begitu sudah teridentifikasi tanah-tanahnya, itu dia bikin kebijakan bank tanah. Bank tanah ini mau dijual ke pengusaha lagi. Ini problemnya ini, Pak. Jadi tidak pro rakyat tetap aja. Tidak pro rakyat. Jadi kalau problem agraria diberesin, akarnya ada di situ ya. kan akarnya masalahnya di situ nggak usah lagi ada program MBG, nggak usah. Mereka sudah punya padi sendiri, sudah punya beras sendiri. Bagi modal aja, bagi modal buat bagaimana padi ini dikelola kan gitu. Nggak usah lagi ada program perumahan 3 juta untuk rakyat, nggak usah. Bisa bangun sendiri. Bisa bangun sendiri. Apa nggak enak itu? Nah, akar masalah untuk teman-teman Serikat Tani kan di situ tuh. Akar masalah pekerja di Indonesia kan di lapangan pekerjaan, Bang. Lapangan pekerjaan 19 juta ini kan belum ada. Iya, Bisa karena terrealisasi. kegagalan kebijakan pertanian, Bukan. imbasnya itu ke pekerja migran, itu akhirnya melahirkan komunitas baru. Nah, teman-teman pekerja Pekerja migran migran itu memang. asalnya juga petani. 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 Ini kayak di Bima nih kan tadi di Bima kayak kota Bima ini. Kawasan hijaunya udah hampir habis karena bangun rumah itu. Nah, kan nggak ada untuk bertani nih. Industri juga nggak ada, terus mau ngapain? Pilihannya Wah, ya itu. kalau
bicara itu memang kita luas sekali. Ini agak Betul. merepotkan Saya ingat gitu. dulu zaman saya masih SMP atau ya SMP, ada istilah era tinggal landas. Jadi strategi pembangunan kita Pembangunan, dulu itu kan, Era ya kan? tinggal landas. Kita masih Dari ketinggalan di agraris, landasan. dari agraris berpindah ke industri, gitu kan. Padahal kita agraris. Harusnya kan oke, pindah industri tapi tetap industri yang berbasis pada Agraria. agraria, kan. Nah, dulu ada kan, Bang Yusri ya? Zaman ada. saya Zaman saya masih SM, Orba lah masih Iya, SD. itu era tinggal landas ternyata bener. Itu berhasil juga. Iya. Bukan era tinggal landas tapi era tinggal bablas. Iya. Tinggal bablas, kita tetap ketinggalan di landasan. Tapi ya itulah kembali lagi kan Wah, itu kalau memang ya, panjang kalau yang itu. jelas kan tiap penguasa itu kan ada plus minus lah. Cuman kalau kita ini kan tetap tidak pernah berhenti memberikan masukan. Ya. Ko Faisal tentang Taiwan bagaimana beliau belasan tahun di sana. Ya, Kang Bobi baik dengan PBH apa PBN. Persatuan Buruh Migrannya atau Partai Buruhnya, ya, saya yang mantan TKI dan segala macam di Timur Tengah kan kita tetap TKI lagi digaji siapa? Hei, tar dulu, TKI itu nggak membutuhkan subsidi dari negara. TKI digaji majikan bukan APBN. jadi begitu. Makanya saya mantan TKI karena undang-undangnya belum mengatur itu. Nih mantan TKI nih. Senggol dong. Kayak Bu Nawas itu. Makanya Jadi, banyak kita kasih masukan-masukan, lex spesialis, termasuk yang belum diatur nih. Saya udah baca tuh rancangannya. Itu tidak ada norma yang dengan tegas mengatur nih larangan dan pidana. P3MI merekrut, menampung, terus menahan dokumen. Ada lagi nih, ketika ditampung itu dipekerjakan di rumah direksi-direksinya. Oh, iya. Ini nih belum norma-norma ini kan harus diatur. Iya benar. Nah, benar. Nah, yang jadi dasar, makanya saya kemarin Itu bilang di Undang-Undang 39 P3MI itu ada tidak ya. tidak Iya. menampung, Bang. Ketika di apa? ikut Faktanya kan serta menampung pelatihan. ini. LPK. kamuflase. Oke, artinya undang-undangnya yang salah. Iya, justru Nih, itu. sebentar. Mestinya kan begini. Kalau kita bicara LPK yang salah ya. Kalau kita bicara undang-undang yang benar ya, Undang-Undang 18 itu. CPMI dinyatakan CPMI ketika usianya 18 tahun, punya sertifikat kompetensi, punya sertifikat kesehatan, punya BPJS. Dia mendaftarkan diri. Jadilah dia. Artinya saat pencakar ini mendaftarkan diri sebagai CPMI, dia sudah punya ini, sudah terlatih toh. Iya. Kan gitu. Itu undang-undang yang dibikin oleh Kang Bobi dan kawan-kawan itu seperti itu. Akhirnya tidak ada menampung-menampung. Oke. Gini, Tapi jadi gini. faktanya ini dengan dasar SIP 2MI yang masih bernama surat izin perekrutan. Surat izin perekrutan ini jadi legal standingnya. Rekrut sebanyak-banyaknya, dilatih lagi kan gitu, dilatih. Sebentar, Kan sebentar. ini jadi Gini, masalah gini. gitu. Saya ingin menyampaikan beberapa fakta ya. Atas nama saya pribadi ya sebagai mantan PMI ya. Contoh rumah saya di Lumajang. Saya memang asal dari Lumajang. Saya dapat job di PTA di Surabaya. Oke. Ya. Kenapa saya harus memilih tinggal di kantor PT tersebut? Karena jika saya pulang ke Lumajang, kos, tenaga, waktu. Jika saya kos di luar, biayanya lebih mahal. Artinya saya memilih tinggal di perusahaan yang tadi seleksinya saya dapat di situ. Surabaya. Ini saya, karena saya ngalamin sendiri. Kalian, ini kan teori. Sorry, Ya, kalian ya, ya, tidak pernah ngalamin apa yang kami alamin. Saya tidak pernah ditampung saya. Iya, karena dirimu berdaya, karena dirimu mampu secara finansial, secara pengetahuan. Oke, karena kalian bisa, karena kalian mampu. Kami, pekerja migran sektor rumah tangga, kau bikin begitu, siapa yang mau nanggung biayanya? Mau berangkat pun, Bu ada nggak tinggalan buat susu anak saya? Artinya, mau kalian ngomongin undang-undang, kalau kesejahteraan masyarakat di bawah ini masih miskin, masih kekurangan, nggak sekolah, bullshit. Saya, PMI, saya harus tinggal di luar, tidak tinggal di LPK, tidak tinggal di PT yang kau bilang kamuflase. Saya mau tinggal di mana? Sekarang- Atau saya harus pulang PP ke rumah saya di Lumajang? Sekarang begini, Gua baru nyambung nih Pak. Bentar. kan ada kantor cabang. Ada Kantor cabang sama dong. Ya.
Artinya Nggak semua daerah kalau- ada kantor cabang. iya. Sebentar, ngomongin kantor cabang, apakah saya pasti kepilih di perusahaan itu? Nggak tentu. Yang punya job belum tentu dia. Dilala yang punya job, yang memilih saya ada di Sidoarjo misalnya, rumah saya di Lumajang. Apakah saya harus pulang ke Lumajang? PP tiap hari ketika saya harus tanda tangan kontrak. kan P3MI harus punya kantor cabang. Kantor cabang kan tidak boleh menampung. Yang menampung LPK yang kau bilang kamu Justru kelas. sekarang LPK itu sebenarnya tidak boleh menampung juga. Boleh Ya. menginap. Boleh menginap untuk pelatihan. Betul. Kalau dia LPK-nya ada di Bima dan berjalan sesuai dengan ketentuan, dia harus datang pelatih dan pulang. Yes. Kan gitu. Faktanya. LPK-nya ada di Lumajang, dia harus datang ikut pelatihan, pulang. Kan dekat itu. Kalau hamil bagaimana? Nah, itu resiko. Resikonya siapa? Resiko si PMI. Masa LPK yang Bagaimana? Oh iya dong, ini konteks. Ayo, kalau mau bicara ini, saya perempuan. Kalau ini saya bisa membantah. Atau ternyata yang tadi skema penempatan Kang Bobi dan kawan-kawan ya. Apa itu? Iya, 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 iya. Iya dulu 18 2017 Nih, saya beliau mau nanya aktif langsung ini. pada Oh, iya, orangnya boleh, nih. boleh. 18 2017. CPMI yang tiba-tiba amit-amit bernasib buruk Meninggal. meninggal di LPK. Proteksinya apa, Pak? Itu asuransi BPJS. BPJS TK apa Askes? TK, sedangkan BPJS TK bisa didaftarkan ketika dia sudah direkrut dan ada ID-nya. Itu ya ini problemnya itu memang. Tapi secara kebijakan apa namanya itu sudah memadai ya. Artinya di BPJS itu ada jaminan kematian, ya kan? Oke. Nah itu BPJS apa nih ada zaman kemarin? TK. BPJS Tenaga kerja. PMI, BPJS PMI. Iya, itu tuh ketenaga kerjaan. Iya, tapi kan Iya. daftarnya itu setelah dia sudah terpilih ada ID Setelah CPMI. dia, kalau masih Setelah problem, dipilih. Ada dua itu ya. Ada sebelum bekerja, ada kemudian Selama namanya, bekerja. selama bekerja. Nah, Gak apa-apa, nanti jadi PR aja Pak. Semoga Iya, ini iya, ada iya. solusi. Belum. Nah, kalau yang ini saya ada jawabannya. Ya memang tidak boleh menampung. Iya. Sebagai pengusaha bermodal dong. Lah nggak boleh. Legalitasnya ya jangan pakai P3MI atau LPK, rumah singgah. Rumah singgah yang ngeluarin biaya siapa? Iya, mau berusaha harus bermodal. Oke, P3MI berusaha harus punya modal. Iya dong, P3MI dapat uang dari mana? dari CPMI dong. Overcharging. Ayo, zero cost. Gini. Tidak boleh memungut biaya dari PMI. Gini, bukan masalahnya untuk membuka tempat lagi, Ha-ha. tapi kan tempatnya bisa didaftarkan untuk menjadi rumah singgah. Bisa, yes, Tidak ada boleh. kos. Biayanya siapa yang tanggung? Sedangkan dia sudah keluar biaya untuk LPK. Nah, untuk sementara, kalau misalnya tinggal di LPK, Ha-ha. apakah mereka dikenakan biaya? Dikenakan dong. Mana ada LPK gratis? Adakah makan siang gratis dunia ini? Aku tanya. Selain Pak Benny Ramdhani yang mengatakan Untuk tinggal dikenakan. bayar, pasti bayar. ya makanya untuk Bayar. pendidikan dan pelatihan ini dirubah gitu ya. Yang tadinya diselenggarakan oleh pemerintah pusat itu omon-omon. Selenggarakan pemerintah provinsi omon-omon. Bentar, bisa disambung Pak, bentar. Oke. Saya mau bantah ini lagi Oke, nih, oke. statement ini. Dibayarkan oleh CPMI Iya. dari potong biaya dong kalau yang domestic worker. Mm-mm, Ya. mm-mm, Ya enggak? mm-mm. Kan bisa rumah singgah ini usaha juga loh. Betul. Bisa dong dikenakan biaya dengan talangan. Siapa yang bayar? Artinya tetap membebani Tetap aja membebani PMI. teman-teman PMI. Iya kan sama, tapi dengan legalitas yang berbeda. Dan Betul, Oke. ini Bisa. Mbak paham. Tapi artinya kan membuat biaya Biaya itu tambah. jadi Selain biaya pelatihan, ada biaya singgah, ada biaya tinggal. setidaknya kalau ini berupa rumah singgah, itu kan akan diverifikasi tentang kelayakannya. Betul, tapi Iya kan? biayanya siapa yang Nah, tanggung? iya saya tahu, tapi di LPK pun sekarang juga dikenakan biaya menginap. Iya. Iya. Makanya nih aku mau Ya, bilang gini. ke Bang Yusril. Ya makanya dalam hati saya berpikir gini, daripada saya bayar biaya menginap di LPK, lebih baik saya bayar biaya untuk menginap di rumah singgah, di mana fasilitasnya lebih Yes, terverifikasi. pertama, kedua nih. Oke, aku setuju. Jika saya PMI saya akan begitu. Kedua nih, Bang. Yang punya job siapa? P3MI. P3MI. Yang memberikan job siapa? P3MI. No, agency dong. Iya, Mitra dong. tetap P3MI kalau sudah Iya. di sini. Iya. Kita tidak bicara agensi kalau sudah di sini, job ya dari P3MI. Oke, saya tidak akan bicara soal undang-undang. Saya bukan ahlinya. Saya bicara fakta. Saya sendiri, nggak usah ngomongin orang lain. Yang sekarang saya jalani, yang selama ini terjadi sama saya. Agensi, percaya nggak kalau anak itu di rumah? Ya nggak percaya. Nggak percaya. Kenapa teman-teman menganjurkan? Ya justru itu kan teman-teman ini kan
merumuskan undang-undang itu berdasarkan fakta. Faktanya. Bukan hanya Mbak Wiwin seorang. Gini. Banyak kejadian yang ditampung juga bermasalah kan Ya, itu. Sehingga muncul rumusannya sebentar. dulu itu. Saya perempuan, saya punya suami. Ketika saya mau bekerja ke luar negeri, saya tinggal di LPK. Oke, jika saya pulang, mungkin nggak suamiku nggak minta jatah? Harus. Ya harus, itu kewajiban Bukan saya, itu udah kewajiban dia. kelamaan. Iya. Jika saya hamil, yang rugi saya dan LPK. Jika saya tidak punya uang, mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh LPK, yang bertanggung jawab siapa? Suamiku. Suamiku nggak kerja. Ya, Contoh nih yang terjadi di ya, masyarakat. Makanya tuh yang tadi saya tangkap, jadi gini, makanya P3MI jangan semua mau. Sekarang kan banyak gitu oknum P3MI buka LPK sendiri. Ya ini kebanting lagi nih, kalau misalnya rumah singgah menjadi solusi, harusnya nanti dia satu paket itu adalah buka P3MI, buka pelatihan, buka lagi rumah singgah. Ya. Terus kedua, jika dia di rumah singgah, begini Bang, saya orang Jawa, oke, saya tidak bisa berbahasa Cina. Kenapa saya bisa berbahasa Cina? Karena pelatihan. Karena saya ngumpul dengan orang Cina. Karena saya tinggal di negara Cina. Oh iya, kalau sudah sampai di sana. Saya Tapi bisa kalau di sini kan berbahasa Cina setelah saya ngumpul bertahun-tahun. Ikut pelatihan idealnya berapa bulan? harusnya maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Tapi faktanya kan Loh, faktanya ada yang setahun. Nggak bisa itu. bahasa. Justru itu. Kalau pelatihan, pulang pelatihan di sini ngapalin bawang merah karena ini sektor domestik, bawang merah, bawang putih, ubi, salak ini sampai rumah anaknya minta susu, suaminya minta jatah, minta dibikin kopi. Lupa, ambiar. Ini bukan anak kecil yang sekolah pagi berangkat Oke. Tapi pulang sore. saya malah merasa ini benar. Kenapa? Yang seharusnya adanya rumah singgah, sekarang rumah singgah ini yang ada fasilitasnya dengan ada pembayarannya, oke, bisa diperhatikan. Menjadi dimakan keuntungannya oleh LPK dengan fasilitas yang belum tentu memadai seperti rumah singgah. Oke. Ya seharusnya Gini, LPK menampung, boleh kasih nginap nggak masalah, tapi fasilitasnya oke. Akan lebih baik Mungkin kalau saya di rumah singgah. Benar saya, nggak sih saya maksudnya? interupsi dulu Mbak Wiwin. Ya kalau Mbak saya nggak Wiwin, setuju dengan konsep Mbak itu. Wiwin karena merasa job ada di P3MI, Ini udah- ditampunglah di P3MI. LPK saya Iya. LPK. Nggak kita bicara yang dulu-dulu. Ya. Oke. Kita ini kan LPK saya masih anggap Pak kamuflase lah. Oke. Ya, karena tetap larinya punyanya P3MI juga. Ya. Bener gak kau? Ya. Iya, makanya. Ya, jadi apa namanya? Fakta lapangan. Ditampung lah Heeh. 5 bulan. Satu saat orang tuanya meninggal, Heeh. minta izin. Heeh. PT minta jaminan kan? Enggak? Minta jaminan, nggak mungkin disuruh izin pulang tanpa jaminan. Nih, saya ingin menyampaikan ya, teman-teman P3MI banyak yang tanpa jaminan. Banyak yang tanpa jaminan. Banyak itu bisa sampai 10. Jika Jumlah yang- P3MI itu 400 lebih. Semua rata, tidak ada pengusaha yang mau rugi. Oke. Dia mengundurkan diri harus ganti rugi. Bukan minta ganti rugi, izin. bukan ganti rugi, mengembalikan biaya yang Iya sudah sama dikeluarkan. aja. Bukan Itu kan ganti rugi istilah, dong. itu istilah halus. Mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh P3MI sama saja ganti rugi Nah, apa yang kalau sudah dia tidak dikeluarkan mengganti gitu. rugi biayanya, masa Ti- P3MI-nya mau rugi? Tidak boleh pulang ini. Izin orang tua meninggal pun nggak usah Oke, jauh-jauh kalau ke Bima. begitu Ke Indramayu. harus dibikin sistem seperti anak sekolah, Ya. bayar di depan. Mereka nggak punya duit. Oke. Justru itu yang harus ditanggung negara gitu. Iya. Gini kan. Mau sebenarnya munculnya pemikiran begini, kenapa pelatihan kemudian harus dilakukan oleh lembaga pelatihan sendiri, ya kan? Kenapa pelatihan kemudian harus menjadi tanggung jawab pemerintah? Munculnya ini kan karena memang kalau dulu kan dilakukan oleh P3MI, P3MI. ya. Ternyata begitu ini diserahkan kepada P3MI pun banyak P3MI yang ya tidak melakukan pelatihan secara maksimal Ya. dan cenderung dia melakukan penampungan, kan gitu Betul. kan. Nah, kalau saya berpikirnya begini, Pak. Yang paham, yang tahu kebutuhan di negara penempatan itu tentunya adalah perusahaan pengirim, Ya, kan ya. P3MI. Nah, P3MI harus tahu juga kualitas orang yang dia kirim, kan gitu kan. Gitu. Nah, kalau pelatihan ini dilakukan oleh lembaga lain, padahal P3MI itu punya kewajiban untuk
nempatkan, Ya. ya kan? Kalau ternyata yang ditempatkan itu dia bermasalah karena dianggap tidak bisa bekerja, ya kan? Yang disalahkan siapa? Sebenarnya P3MI juga nggak mau beli seperti Kan beli gitu. kucing dalam Nggak, karung. gini maksudnya, artinya kan kalau konsep yang sekarang ini yang ada di rancangan undang-undang itu, P3MI itu kan hanya kayak travel agent kan, hanya menempatkan masa bodoh kualitas si anak, terus dicarikan tempat kerja di sana kan gitu. Sebenarnya tidak juga. Kalau kita kembali ke murni konsep waktu pembahasan 18/2017, pelatihan nih. Kalau dalam gambaran saya waktu itu masih di Sudan, gambaran saya pelatihan tersentralisasi misalkan di Bima. Ya. Semua di situ, dilatih di situ sampai berkompeten betul, datanglah P3M ini melakukan seleksi. Memilih sesuai dengan job yang ada. Diseleksi kemampuannya seperti apa. Jadi yang diseleksi yang berkompeten, Oke. yang sudah punya mendapatkan sertifikat kompetensi. Setelah dipilih mereka Setelah kemana? dipilih dibawa. Dibawa oleh Dibawa, tapi tidak boleh berbulan-bulan. Artinya orang yang dipilih ini berarti harus sudah punya job. Oke. Faktanya selama ini direkrut, dibawa, menunggu job. Gitu loh. gini. Jadi yang di konsepnya Kang Bobi dan kawan, orang yang sudah benar-benar berkompeten, ya sudah mengikuti pelatihan taruhlah 6 bulan, bahasanya oke, dia tahu segala macam, datanglah, misalkan P3MI Ko Faisal, oh milih 10 orang, sesuai dengan SIP-nya ada 10 orang misalkan, udah, Mbak, di situ dites kembali, dilatih kembali sesuai dengan penempatannya nanti gitu. Itu yang dalam gambaran saya Iya, apa yang dikonsepkan. karena begini, Sehingga untuk- tidak berlama-lama gitu. untuk bisa dapat satu job, satu orang bisa diinterview 5 sama 7 sampai 7, 8, 10 majikan sampai dia cocok. Nah, setelah itu dia nunggu yang namanya Suhan, bukan Sudan, ya Suhan itu berbulan-bulan Nah. jika si dokumen tadi belum ready. Nunggu visa. Setelah itu setelah nunggu visa, OPP dan lain-lain itu bisa memakan waktu 3 bulan loh. Bagaimana nggak berbulan-bulan? Di sini akan keluar lagi biaya. Oke. Nah, tapi begini, ini akan jadi pembahasan kita selanjutnya. Ya. Sebaiknya revisi undang-undang ini. Bentar, saya tak ngomong sama Bang Yusri dulu. SIP tadi ya. SIP ini kan apa namanya? Sebelum SIP itu kan job order ya. Iya, demand letter, Nah, job order, permintaan dari- nyata lah dari agensi. agensi, Ya. ya kan, yang kemudian di-endorse oleh KBRI. Nah, kuota yang didapat ini, ya, ini kan bentuknya yang didapatkan kuota, Ya. bukan job loh, Job. bukan Kuota job. Kuota job. kuota. Oke, misalkan nih agensi dapat 10 nih. Nah, 10 ini kan kuota, Iya. belum 10 ini belum ada majikannya di sana. Cuman agensi punya kuota 10 itu 100. Iya. atau 100. Kayak Jadi- gitu loh. Nah, Ada kalau yang informal ya. Kalau yang formal tuh sudah clear. Misalkan 100 dari juga. ya dari pabrik nih. 100 juga. 100 juga untuk pabrik A. Iya. Misalkan apa jenis apa di Taiwan? No. Manufaktur misalnya. 100 juga manufaktur, pabrik A, B, C, D Manufaktur. boleh. Tapi kembali lagi, ada duit, you bayar, mau kompeten tidak kompeten kan berjalan. Yang penting dia bayar kalau yang formal. Tapi yang terjadi yang kita bermasalah nih kan yang tak ditampung berlama-lama ini, yang teman-teman yang pekerja rumah tangga. Ya, pekerja rumah tangga ini ya benar dia harus mempromosikan diri dalam bahasa madanya, segala macam kan gitu. Oh, dia pilih gitu. Baru proses suhan dan lain-lain. Itu kan. Nah, artinya kalau kita bicara seperti itu ke depan harus ketentuan itu tidak boleh global. Permen Taiwan, permen Hong Kong, permen Singapura. Iya. Jadi mesti dibedakan. Tidak boleh secara global bikin kan ini tetap aja bermasalah. Kan tiap negara berbeda-beda proses. Betul. Itu. Mau ditampung di rumah singgah, mau ditampung di LPK, mau ditampung di asrama Itu teknis. transit. Itu teknis ya. Tapi buatkan aja Oke, aturannya oke. masing-masing. Jadi gitu gini loh. Bang, kita mau bicarain soal revisi undang-undang ini sampai kapanpun belum bisa selesai. Nanti kita bahas di balik lagi ya. Jadi ini masukan-masukan dari kami bahwa fakta di lapangan itu seperti ini. Pantengin terus Prigel TV karena sama mereka bisa sampai pagi guys. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, lumayan emosional ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya habis kayaknya. Ngomong terus.